Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat. Saya Rizwan Arif dari Forum News Network. Sekarang saya berada di Sentul. Ini di rumahnya Bung Rocky Gerung. Dan ini yang tempat ini adalah salah satu gazebo saja. Ini tempat tongkrong, banyak pilihan. Ini bisa dipakai untuk diskusi, bisa untuk sholat, bisa untuk tidur bagi tamu-tamu yang datang. Dan di sini dijamin Anda gak perlu khawatir. Yang mau sholat saja ada disediakan. Kalau ada wanita yang datang pun disediakan mukena. Nah, hari ini redaksi FNN sedang menyelenggarakan rapat redaksi karena Bung Rocky Gerung adalah dewan pakar dari redaksi FNN. Dan kebetulan hari ini ternyata ada anggota DPD. Anggota DPD itu Dewan Perwakilan Daerah atau kita sebutnya sebagai senator, Bung Tamsil Lindrung. Ini dalam rangka apa nih? Assalamualaikum, Bang Tamsil Lindrung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam rangka fight pending, jadi mau melihat langsung apa sih yang terjadi di sini. Kok ramai-ramai banget, beritaannya sangat seru. Saya terbayang ada sesuatu gedung bertingkat berapa dengan lahan yang berapa luasnya itu yang begitu dipermasalahkan, sehingga seperti yang disampaikan Bung Rocky Gerung bahwa dia di ultimatum 7 kali 24 jam harus segera mengosongkan tempat ini. Ternyata setelah kita menyaksikan seperti ini, ya dugaan saya ini pasti yang substansi ini apa ini? Ini masalah politik aja ini kalau begini. Saya kira ini. Iya. Karena kita sudah melihat sekeliling ini luas lahan 800 meter, seperti yang disampaikan tadi Mas Hersu, bahwa ini tempat sangat sederhana seperti tempat kita duduk ini, musala juga tadi, gazebo aja bentuknya semuanya. Dan Pak Rocky menyediakan fasilitas untuk setiap yang berkunjung mau salat, ada gazebo yang dijadikan musala. Bagi perempuan ada pakaian-pakaian salat, mukena, sajadah sudah disiapkan. Jadi ya ini heboh, dan saya akan nanti bicara dengan teman-teman di DPD. Ada teman-teman di DPD yang membidani masalah pertanahan yang dipimpin oleh Pak Yoris Raweyai. Pak Yoris Raweyai. Pak Yoris ini nanti saya akan sampaikan ini tentang kejadian ini. Atau Komisi 1 yang ada politiknya dan juga ada akuntabilitas publiknya. Saya kira kita akan sampaikan kepada beliau. Saya yakin betul karena Pak Lanyala sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah saya konsen dalam masalah-masalah seperti ini. Seperti yang terjadi di Surabaya, betul-betul dia kawal sampai apa yang menjadi hak-hak rakyat itu bisa diperoleh kembali oleh dia. Nah itu Anda bisa lihat Bang Tamsil dari kejauhan gitu. Sekarang beko atau bulldozer sedang bekerja itu. Jadi kalau kemarin sudah sampai 50 meter, sekarang sudah agak menjauh dikit, tapi tetap bekerja hari ini di sana. Jadi sudah gundul nih. Saya dulu kalau kesini tuh hijau sekali di ujung sana itu Bang Tamsil. Tapi sekarang jadi sayang banget ya ini, padahal harusnya ini kan jadi daerah resapan air dan penyangga ibu kota ini kan ya. Iya betul. Ini mestinya dipertahankan keindahannya ini. Bahkan kita harusnya berterima kasih kepada Bung Rocky ini karena dia ikut menghijaukan lahan ini seperti yang disampaikan tadi. Dari usia berapa pohon-pohonan itu sekarang sudah 12 tahun dia tanam, dan kita menyaksikan bahwa dia bertumbuh dan sangat sejuk jadinya lingkungan ini. Hijaunya kelihatan dan hutannya tetap dipertahankan. Tadi Bang Tamsil mencurigai bahwa pasti ada motif politik di balik itu karena berkaitan dengan posisi Bung Rocky Gerung sebagai oposisi gitu ya. Kalau Anda lihat, karena sebenarnya dari sisi nilainya harusnya pengembang tidak perlu sampai mempertaruhkan semacam itu ya. Nah, itu kuat sekali dugaan itu, saya kira itu karena apa yang dikejar oleh pengembang ini. Apalagi kita tahu bahwa setiap pemilik seperti Pak Rocky ini
ini kan dia memperolehnya dengan cara-cara yang benar. Karena saya juga di sekitar ini dulu pernah ada lahan di sini, dan memang kita beli dari apa namanya ini, dari penggarap. Nah, dari penggarap kita membelinya, dan saya mendengar bahwa Bung Rocky pun melakukannya dengan hal yang sama. Tapi yang pasti bahwa DPD saya yakinkan nanti akan konsen untuk ikut serta. Kalau memang ini mau diperpanjang terus, ya kita akan minta supaya masalah ini diatasi dengan cara-cara yang manusiawi. Karena saya kira kalau menurut akal sehat, orang yang punya jiwa kemanusiaan, saya kira tidak akan terjadi hal yang seperti dikhawatirkan, dan yang seperti ramai di media bahwa ini akan digusur. Ya, Bang Tamsil, kan sekarang ini ada kecenderungan pemerintah itu atau aparat kekuasaan melakukan pembungkaman terhadap para lawan-lawan politik, bahkan orang yang kritis terhadap pemerintah juga dilakukan pembungkaman. Anda mencium bau-bau itu juga di balik ini? Pasti, saya kira yang lebih transparan justru yang itu. Karena kalau aspek nilainya apa yang mau dipersoalkan di sini? Ini hanya mau menunjukkan bahwa penguasa ini betul-betul luar biasa kekuasaan yang dia miliki ini. Dia bisa bungkam siapa saja. Untungnya orang seperti Bung Rocky ini tidak takut dengan hal yang seperti itu, sehingga kita minta supaya sikap kritisnya itu tidak berubah dengan adanya ancaman-ancaman seperti ini. Saya kira masyarakat luas, civil society, ya harusnya datang memberikan dukungan kepada Bung Rocky, supaya jangan sampai nanti setelah Bung Rocky ini ada yang lain lagi yang akan dibungkam. Ya, tapi kita bersyukur bahwa Bung Rocky ini memperlihatkan perlawanan sehingga tidak takut dengan ancaman-ancaman yang ada. Ya. Ini kan setidaknya dari kasus ini ada dua aspek yang menonjol ya. Satu, berkaitan dengan banyaknya perilaku dari para pengembang, pemilik modal yang semena-mena terhadap rakyat, dalam merampas hak rakyat. Yang kedua, ada dimensi politiknya tadi, yakni pembungkaman terhadap oposisi, karena di sini adalah tempat tinggal dari Bung Rocky Gerung. Jadi agak sulit ya kita untuk menafikan kemungkinan adanya hal semacam itu ya. Iya, saya kira sangat sulit untuk menafikannya. Bahwa kecurigaan orang bahwa ini adalah gejala untuk melakukan pembungkaman, ya sulit untuk dinafikan. Nah. Oke. Dalam pandangan Anda, orang seperti Bung Rocky ini bagaimana sih, Bang Tamsil? Iya, orang seperti beliau ini kita harus bersyukur, berterima kasih. Ini kita harus berikan support. Sebab di tengah suasana yang orang semua menjadi pembeot, pengikut, apapun yang dikatakan oleh penguasa itu semuanya benar, beliau itu selalu menunjukkan sikap kritisannya. Mari waktu kami mengundang di MPR, ya tidak segan-segan, MPR pun dia kritisi bahwa MPR itu tugasnya cuman ya apa namanya ini, dia membahasakannya bahwa keinginan untuk melakukan amandemen itu harus betul-betul berdasarkan kegelisahan rakyat, dan kita dipandang bahwa kita tidak berada dalam posisi itu. Ya, saya sebagai anggota MPR, saya terbuka dan merasakan bahwa apa yang dikatakan oleh beliau itu sesungguhnya, ya itu yang sesungguhnya yang benar. Saya mengamati pernyataan-pernyataan di media dan juga pemikiran Bung Rocky, kelihatannya ada satu titik singgung ya, ada kesamaan dalam hal menolak gagasan 3 periode, termasuk juga perpanjangan masa jabatan 3 tahun ya. Iya, sama. Kebetulan memang kita seiring dengan itu. Jadi dan standing DPD juga seperti itu. Kita menggaransi kepada masyarakat bahwa kami dalam posisi tidak akan mendukung 3 periode, perpanjangan 3 periode, tidak akan mendukung juga perpanjangan masa jabatan 3 tahun. Dan tidak beralasan kalau hanya karena COVID kemudian itu mau dilakukan perpanjangan. Kita akan tetap mendukung, bahkan mengevaluasi kepemimpinan presiden kalau ada kegagalan. Ya, dalam fikih Islam itu jangankan diperpanjang, diteruskan aja tidak boleh sebenarnya. Ya, kalau
Mudorotnya akan lebih banyak. Mudaratnya akan lebih banyak. Nah, contohnya seperti ini, mestinya kekuasaan tidak boleh mempertontonkan hal yang seperti ini, yang semena-mena ini mau menggusur, ya, karena ada orang yang dibiarkan melakukan penguasaan lahan yang begitu luas, terbatas, sementara ada orang yang dengan lahan 800 meter dari sumber yang sama-sama dari penggarap, yang sedikit ini tidak boleh memiliki, tapi yang besar ini dibiarkan. Seperti yang kita saksikan sekarang ini. Nah, mungkin di atas ribuan hektar ini dia punya lahan ini. Sementara ada yang 800 meter ini yang tidak boleh dibiarkan eksis. Dan itu hampir pasti ya, kalau ada satu kelompok atau perorangan yang menguasai sampai ribuan hektar, itu pasti bermain-main dengan kekuasaan, itu hampir pasti. Pasti bermain-main dengan kekuasaan, dan sebenarnya itu tidak boleh itu dibiarkan. Ada, apalagi ya, kita mendengar bukan hanya ribuan, tapi ada yang sampai jutaan. Ya, Bang Tamsil, kalau kita lihat pada fenomena Bung Rocky ini sangat menarik, karena ternyata kemudian kan tadinya kesannya bahwa Bung Rocky sendirian berhadapan Sentul City. Ternyata banyak sekali warga yang punya persoalan dengan Sentul City, bahkan sampai ada 6.000 orang. Dan yang saya agak terkejut itu ternyata dukungan itu bukan hanya dari orang sekitar, tapi dari berbagai penjuru tanah air. Bahkan beberapa teman-teman dari luar negeri pun juga menyampaikan kepada saya dukungannya. Ini Anda melihat kelihatannya Bung Rocky ini bisa jadi simbol perlawanan rakyat ya? Iya, saya kira iya. Ini terus terang, ini seharusnya menjadi momentum bagi kita ini untuk membuka kotak Pandora permasalahan pertanahan di Indonesia ini. Karena saya kira berangkat dari sini ini, saya kira ini hikmahnya seorang seperti Rocky yang sangat populis, terkenal, dan sangat kritis, dan kita bangga ada orang seperti dia. Kemudian mendapatkan masalah seperti ini, menurut saya ini momentum untuk melakukan perlawanan dan memperbaiki kehidupan pertanahan di Indonesia. Ya, kalau DPD sendiri, saya pernah membaca ya, ketua DPD itu dalam beberapa kasus banyak sekali ya menemukan masalah-masalah semacam ini dan ikut menyelesaikan ya? Iya, banyak. Termasuk kalau tidak salah di Sentul ini juga pernah. Oh gitu. Ada masalah di Jawa Timur ada, saya ikuti kalau ya di Jawa Timur, dan terakhir Pak Bahtiar Hamzah menghadapi masalah yang sama. Bahtiar Hamzah mantan Menteri Sosial. Mantan Menteri Sosial. Nah, itu juga dibantu oleh beliau, ditugaskan Badan Akuntabilitas Publik di DPD untuk membantu penanganan itu. Perkembangannya bagaimana dengan pengembang juga itu ya? Dengan pengembang juga, karena ini tiba-tiba rumah-rumah di sekitar tempat Pak Bahtiar Hamzah itu, situ termasuk di situ, tiba-tiba ditimbun. Padahal orang membangun di sekitar situ, salah satunya itu karena situnya itu memberikan keindahan dan itu adalah resapan air. Dan ketika ditelusuri, alas hukumnya tidak jelas, main timbun aja begitu, dan itu akan dibangun oleh pengembang di situ untuk perumahan. Nah, sudah pernah ditutup. Nah, pernah ditutup karena ada bantuan seperti ini. Cuman saya mendengar lagi bahwa mulai lagi dia kerjakan, jadi masuk lagi backup di situ. Berarti ada lagi yang membackup di situ. Nah, tadinya kelurahan di sekitar situ melakukan perlawanan, tapi mungkin karena lurahnya sudah disogok juga, tiba-tiba lurahnya memberikan pembelaan. Nah, ini juga masyarakat ini kita minta supaya menghadapi yang seperti ini jangan tergoda dengan kepentingan-kepentingan jangka pendek. Anda punya anak cucu nanti di sini, tiba-tiba orang lain yang melakukan penguasaan, dan ya seperti yang kita saksikan sekarang ini besok bekerja suaranya lebih serak daripada suara kita sekarang di sini. Kita mesti berteriak nih. Bersyukur karena sudah agak menjauh dari sini. Berarti insya Allah lahan Pak Rocky ini tidak tersentuh, mudah-mudahan. Insya Allah. Pokoknya kita akan terus berikan support, datang ke sini. Nanti saya undang teman-teman DPD untuk bisa lebih banyak juga ke sini. Kalau bisa ketua DPD punya waktu, dia akan kita ajak untuk bersama-sama ke sini. Sebab dia orang yang sangat konsen memberikan pembelaan terhadap isu-isu kerakyatan. Baik, terima kasih Bung Tamsin Lindrong, anggota DPD, ini senator dari Sulawesi Selatan ya. Tapi
beliau ini sekarang lebih banyak menangani bidang-bidang apa? Guru segala macam gitu. Iya, Guru. saya sekarang mau memimpin sebentar ini pansus guru, ada rapat kerja dengan Komnas HAM. Oh. Jadi kita melihat bahwa ini ada pelanggaran Komnas HAM ini, jangan-jangan. Ya. Nanti tips salam. Ini juga begini. Pak ini malah nitip salam kepada kita semua, Pak Ahmad Damanik. Ketua Komnas HAM. Dia menitip salam ke Pak Rofi Gerung, Pak Hafid Abbas, Pak Pigai, karena saya kira tadinya Pak Hafiz sama Pak Pigai mau ke sini tapi mungkin lagi dalam perjalanan. Ya. Dan kawan-kawan semuanya, Mas Sersu dan semua. Ya. Ya, nitip salam. Insya Allah. Ahmad Amin. Damanik. Ya, waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Bung Tamsin Lindrong. Demikian tadi perbincangan saya dengan anggota DPD atau senator dari Sulawesi Selatan, Bung Tamsin Lindrong. Sampai jumpa lagi. Saya Irsman Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.